Good morning student, Namo Buddhaya. Selamat datang kembali di pembelajaran online mata pelajaran pendidikan agama Buddha. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membacakan doa Wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sapi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang kisah kebijaksanaan, kisah anak yang hilang. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang kisah kebijaksanaan, kisah panah beracun. Kisah anak yang hilang. Tujuan pembelajaran: siswa mampu mengetahui kisah perumpamaan populer tentang perilaku bijaksana. Siswa mampu memahami makna kebijaksanaan dalam kisah perumpamaan. Siswa mampu menunjukkan pemahaman atau perilaku bijaksana. Kisah anak yang hilang mengisahkan tentang seorang ayah yang mencari anaknya yang telah hilang sejak lama. Berikut adalah kisahnya, kisah anak yang hilang. Alkisah, ada seorang anak laki-laki yang sejak muda sudah pergi dari rumahnya. Ia mengembara ke berbagai tempat untuk bekerja. Semakin lama, ia menjadi semakin miskin. Sementara ayahnya yang ditinggalkannya selama berpuluh-puluh tahun telah menjadi kaya. Sang ayah selalu berpikir, "Aku sudah tua. Aku punya banyak kekayaan, tetapi aku tidak punya anak lagi. Suatu saat nanti aku akan meninggal dan tidak ada seorang pun yang mewarisi kekayaan ini. Seandainya saja aku bisa mendapatkan anakku kembali." Suatu hari laki-laki ini mengembara mencari kerja, hingga akhirnya tibalah ia di kota kelahirannya. Tanpa disadarinya, sampailah ia di kediaman ayahnya yang mewah. Ia sangat kagum dengan kemewahan rumah ayahnya itu. Ia merasa tidak layak bekerja di sana. Pemilik rumah ini pastilah raja atau bangsawan. Aku tidak layak bekerja di rumah ini. Lebih baik aku mencari pekerjaan di desa saja. Ia pun meninggalkan tempat itu. Namun saat itu sang ayah mengenali bahwa laki-laki itu adalah anaknya yang telah lama pergi. Ia merasa sangat gembira. Ia lalu memerintahkan utusannya untuk mengejar dan membawa kembali orang tersebut. Ayahnya mengetahui bahwa anaknya merasa rendah diri. Ayah sangat bijaksana. Ia tidak langsung memberitahu bahwa mereka sesungguhnya adalah ayah dan anak. Ia tidak mau anaknya terkejut. Maka sang ayah mengatur rencana.
yaitu memberi pekerjaan kepadanya agar ia tidak pergi bekerja di tempat lain. Ia segera mengutus para pembantunya untuk membawa anaknya pulang. Akan tetapi anaknya malah ketakutan dan meronta-ronta hingga pingsan. Sang ayah yang melihat hal itu berkata, "Jangan memaksanya, biarkan dia. Sadarkan anak itu dan biarkan dia pergi." Walaupun sang ayah mengetahui bahwa anak tersebut adalah anaknya yang hilang, yang sekarang menjadi sangat rendah diri, dengan bijaksana ia tidak mengatakan apapun kepada orang lain bahwa itu adalah anaknya. Kemudian anak yang sangat rendah diri itu pergi ke tempat kumuh untuk mencari makan. Sang ayah diam-diam mengirim 2 orang yang tampak tidak berwibawa untuk membujuk anaknya agar bekerja kepadanya sebagai tukang bersih-bersih. Anak itu pun setuju. Suatu hari sang ayah melihat anaknya yang kurus kering. Ia lalu menanggalkan pakaiannya yang mahal dan menggantinya dengan pakaian sederhana, mendekati anaknya dan berkata, "Pelayanku, tinggallah dan bekerjalah padaku. Aku akan menaikkan upahmu dan mencukupi semua kebutuhanmu." Anaknya pun setuju. Ia lalu bertugas mengurusi harta ayahnya. Ia pelan-pelan mempelajari cara berdagang dan mengurus harta. Ia bebas keluar masuk rumah besar itu. Walaupun begitu, ia tetap merasa miskin dan rendah diri. Ia tetap tinggal di tempat yang kotor dan selalu berpikir, "Semua harta ini bukan milikku." Waktu berjalan dengan cepat. Sudah belasan tahun anak laki-laki itu tinggal bersama majikannya yang sebenarnya adalah ayah kandungnya. Sang ayah sudah semakin tua dan suatu hari ia sakit parah. Merasa ajalnya sudah dekat, ia mengumpulkan semua kerabatnya dan berkata, "Ketahuilah semua, dia adalah putraku yang telah lama hilang. Aku terus mencarinya dan tanpa sengaja aku menemukannya. Aku berusaha membantunya menyesuaikan diri dan memberinya kedudukan dan tanggung jawab sedikit demi sedikit sampai akhirnya ia dapat menyesuaikan diri. Dia betul-betul anakku dan aku benar-benar ayahnya. Sekarang semua hartaku kuwariskan kepadanya." Akhirnya semua warisan majikan kaya raya itu jatuh ke tangan anak kandungnya yang kini telah siap meneruskan usaha ayahnya. Buddha ibarat ayah dalam kisah kembalinya anak yang hilang. Buddha sesungguhnya sangat kaya, tetapi kekayaan Buddha bukan harta benda, melainkan ajaran Buddha atau Buddha Dhamma. Ajaran Buddha adalah harta yang paling berharga. Ajaran Buddha adalah permata yang tak ternilai, karena Dhamma atau ajaran Buddha dapat membuat semua makhluk yang menjalaninya menjadi bahagia. Seperti ayah dalam cerita di atas, Buddha sangat ingin mewariskan semua hartanya kepada anak yang dikasihinya. Siapakah anak Buddha? Anak Buddha adalah kita semua makhluk. Hanya saja tidak semua makhluk dapat langsung menjalani semua yang Buddha ajarkan. Setiap makhluk tidaklah sama.
semua makhluk memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Buddha mengetahui bahwa setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena itu, Buddha tidak mengajar dengan cara yang sama kepada semua orang. Buddha memang sungguh bijaksana. Beliau mewarisi ajarannya kepada siapa saja. Makhluk yang telah menjalani ajaran Buddha adalah makhluk yang telah menerima warisan Buddha. Marilah kita baca petikan dari Majjhima Nikaya 1.12. Jadilah ahli warisku dalam dhamma, bukan ahli waris harta benda. Kesimpulan pembelajaran: terimalah dhamma, pelajari dan laksanakan dalam hidup kita. Dengan demikian, kita sudah menjadi anak Buddha. Demikian tadi pembelajaran kita tentang kisah kebijaksanaan, kisah anak yang hilang. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran online minggu depan. Selamat pagi. Namo Buddhaya.